Oke, kita sekarang berada sekitar sini. Oke, terus kemudian kita ini kan lihat nih, pohon-pohonnya kan padat sekali. Kita nggak bisa ngelihat kan morfologi dari apa itu bentuk dari morfologi yang ada di dataran ini sesungguhnya. Maka kita perlu teknologi namanya kita sebut sebagai lidar. Jadi lidar itu ada pesawat, dia menembakkan sinar laser. Nah, sinar lasernya itu dipantulkan, kemudian dihitung kembalinya, waktu kembalinya. Kemudian kelebihan dari si sinar laser ini, dia tuh mampu menembus tutupan vegetasi. Jadi si sinar laser itu nembus tutupan pohon ini ke tanah ini, kemudian bagian tanah ini dia terpantul kembali dan itu yang dibaca. Jadi ini image-nya, jadi ini image yang tertutup oleh vegetasi. Terus kemudian kita keluarkan data lidarnya. Nah, ini data lidarnya. Jadi ini terlihat ya. Terlihat nih. Jadi ini tinggian sebelah sini. Terus ini kan lembah. Tadi kita kan naik dari sebelah sini. Dari lembah sungai ini kita naik ke sini. Kita kurang lebih di sebelah sini. Ini perhatikan. Ada bukit yang terpotong ya. Sudah jelas. Nah, inilah bukti dari sesar Lembang. Inilah jejak yang jalur dari patahan Lembang atau sesar Lembang itu ini. Jelas kan? Jadi secara morfologi itu harusnya normalnya itu adalah smooth semacam ini, tetapi di sini dia tiba-tiba terpotong kan, kemudian dia tergeser kan. Ini kita posisi di sini. Jadi kalau kita lebih detail lagi, kita lihatkan data yang hitam putihnya, hillset aja. Ini terlihat jelas kan di sini. Nah, batu lonceng, sistus batu lonceng itu di sini, di tinggian ini. Inilah tinggian dari batu lonceng ini. Jadi kita berada di bukit yang kecil ini. Bukit ini itu unik karena di lokasi sini tidak ada yang seperti ini. Jadi ini itu kita sebut sebagai Shutter Ridge. Jadi bukit yang terpotong karena sesar dan dia itu naik, menonjol sendiri di sini. Ini adalah bukti paling jelas dari patahan Lembang di kilometer 26. Sinilah. Jadi kalau saya boleh deskripsikan secara analisis morfologinya, kurang lebih seperti ini. Jadi ini ada garis putus-putus dan garis solid. Jadi ini garisnya putus-putus. Kita perkirakan. Kemudian garis ini garis solid. Ini jelas kita menemukan buktinya. Ini putus-putus lagi. Ini kita perkirakan. Jadi di sebelah sini kita menemukan bukti yang jelas adanya patahan Lembang. Jadi ini kilometer 26. Kita bisa tarik garis solid di sebelah sini. Dan dia mengarahnya sinistra. Kemudian kita ketemu lagi sekitar Palintang di kilometer 29. Kemudian hilang. Jadi itu makanya kita bisa tahu bahwa panjang dari sesar Lembang itu adalah 29 km. Gitu. Jadi itu tadi yang lokasi kita khusus di sini. Sekarang kita kenapa spesial sesar Lembang. Jadi mungkin saya akan coba ceritakan sedikit ya. Nanti ada poster juga, kita bahas juga di situ. Jadi ini tempat kita tinggal. Ini Pulau Jawa. Kita tahu semua Indonesia itu berada di pertemuan lempeng. Jadi ada batas boundary. Jadi boundary ini itu kita tahu adanya namanya subduksi. Jadi lempeng Indo-Australia ini dia menabrak ke lempeng Eurasia di sini. Kemudian pada posisi di Jawa ini. Kemudian ketika dia menumbuk, kemudian tumbukan ini kecepatan sekitar 57 mm per tahun. Kemudian dia menyebabkan pecah-pecah patahan-patahan aktif yang sekitar Jawa dan Sumatera ini. Dan salah satunya itu adalah di Lembang ini. Oke. Kemudian dari sini kita tahu Lembang, penelitian sebelumnya itu sudah ada beberapa penelitian, tetapi kita sesuatu yang lebih advance. Jadi kita menemukan bukti bahwa dia itu masuk klasifikasi sebagai patahan aktif atau sesar aktif. Dalam artian dia itu memiliki siklus, dalam artian di masa mendatang dia berpotensi menghasilkan gempa bumi dengan magnitudo tertentu yang kita dapatkan dari bukti-bukti parameter-parameter sesar aktif ini. Oke. Kemudian kita tahu semua secara sistem itu bagaimana kita patahan aktif itu bekerja, sesar aktif atau gempa bumi itu terjadi, kemudian bagaimana kita menyelamatkan masyarakat dan sebagainya. Jadi ini adalah suatu sistem. Jadi ketika sebuah patahan atau sesar itu bergerak, dia menghasilkan gempa bumi, kemudian gempa buminya itu dia menjalar ke segala arah, kemudian dia akan masuk hingga ke permukaan bumi, kemudian dia akan menyebabkan kerusakan kebangunan di mana kita tinggal.
Jadi levelnya itu mulai dari input parameter patahan aktif ini, kemudian dilakukan penelitian kawan-kawan seismologi, mempelajari ini sampai di batuan dasar. Ketika sampai di batuan dasar, sampai ke permukaan, kawan-kawan geoteknik dan geologi teknik, kawan-kawan sipil, dia menghitung berapa cepat sampai ke permukaan. Kemudian di permukaan ini akan dihitung juga berapa bangunan yang mampu menahannya itu. Jadi bagaimana desainnya harus dibikin dan lain sebagainya. Jadi sistemnya semacam ini. Jadi kalau input parameternya itu jelek, maka output keselamatannya itu pun akan jelek. Jadi ini adalah sistem yang makanya kita harus jaga bersama-sama kan. Jadi kami kawan-kawan geologi dan kami dari BRIN, kita bertanggung jawab untuk memberikan input parameter yang benar, yang baik ini. Kemudian kawan-kawan sipil lah yang melakukan di sini, termasuk mitigasi, kawan-kawan mitigasi, NGO dan sebagainya, itu bagaimana kita saling waspada di zona-zona yang terancam semacam ini. Oke. Kemudian ini realnya yang terjadi, teman-teman semua. Ini semoga kelihatan. Jadi ini contohnya di Himalaya, mungkin contohnya jauh lebih bagus karena di sini kan ada gempa Palu Koro magnitudo 7,5 itu kan sebelum sama sesudahnya image-nya jelas. Tapi kurang lebih buktinya itu kurang lebih sama. Jadi ini di Himalaya. Jadi ini foto sebelum kejadian gempa, ini sesudah. Dan ini perhatikan, ini ada lembah, ada bukit-bukit kan. Ini bukit-bukitnya kan memanjang gitu kan. Ketika dia terjadi gempa, dia robek, kemudian dia bergeser. Jelas kan? Nah, jalurnya inilah kita sebut sebagai patahan atau sesar aktif. Buktinya apa? Jadi seluruh morfologi yang ada itu dia akan robek, tergeser kan, berpindah tempat. Dan itu bergesernya permanen. Jadi pulau Jawa ini dia itu karena gempa bumi dia bergeser permanen. Bergeser 2 meter setiap gempa bumi, 2 meter, lama-lama bisa sampai besar sekali, 120 meter yang kita ketemu di Lembang ini. Nanti akan saya lihatkan lebih detail lagi. Oke. Kemudian ini yang bukti yang detail, yang paling bagus pergeseran sungai di sesar Lembang ini di kilometer 5 di di Ngamprah di Sungai Cimeta, ini lembah Sungai Cimeta. Ini perhatikan, ini gambar saat ini rekonstruksi. Oke. Ini kalau gambar saat ini kalau kita lihat ini ada lembah sungai, kemudian dia belok. Jelas ya? Ini kan jelas. Jadi ini ada lembah sungai itu. Kemudian ini ada lembah sungai, dia kering dia. Harusnya sambungannya sebelah sini. Jadi dia tuh terpotong, kemudian dia tergeserkan oleh patahan aktif itu, kemudian sungainya dia masuk ke sungai yang lain lagi. Jadi sungainya itu hilang. Maka yang terjadi sungai ini menjadi kering dan dia tidak memiliki aliran sungai lagi. Nah ini jelas buktinya. Kemudian di sini kita menemukan adanya fault scarp atau gawir sesar yang jelas memanjang. Ini bukti dari sesar Lembang. Kemudian kalau kita lakukan analisis, kita potong, kemudian kita balikkan ke kondisi semula. Nah, ini hasilnya. Jadi kalau kita balikkan ke kondisi semula, jadi si lembah sungai ini harusnya nyambung sebelah sini kan. Terus kemudian lembah sungai ini nyambung sebelah sini kan. Dari ini kita bisa hitung dia pergeseran adalah 120 meter. Jadi Lembang itu dia bergerak sedikit demi sedikit setiap recurrent intervalnya itu, periode ulangnya itu, hingga pada rekaman dari umur sungai ini hingga sampai 120 tahun. 120 meter. Jadi dia sudah bergerak sedikit demi sedikit. Nah, makanya yang kita kejar itu adalah sekali event gempa itu dia magnitudenya berapa maksimumnya. Kemudian kita coba hitung, salah satunya dari panjang sesar Lembangnya itu sekitar 29 km, berarti dia magnitud antara 6,5 sampai 7 C, dia bergeser 2 meter, berarti kan 2 meter satu event gempa bumi, 2 meter satu event gempa bumi sampai ke 120 meter, dia sudah menggeserkannya. Ini bukti yang jelas dari patahan Lembang yang aktif bergerak. Kemudian kita coba teliti lebih jauh lagi, kita ingin tahu sebenarnya dia bergeser sungainya itu seberapa besar, yang paling besarnya itu. Ternyata dari rekonstruksi dari sungai Cikapundung di sini, kita cocokkan, kemungkinan dia itu memiliki pergeseran paling besar adalah 460 meter. Jadi dia tuh sebenarnya jauh lebih tua lagi. Jadi dia tuh dari sekarang sampai dia bergeser segini sampai 420 meter. Jadi sungainya semakin tua, dia akan merekam jauh lebih lama lagi. Jadi itu kita bisa menemukan buktinya. Oke. Kemudian ini adalah rekonstruksinya yang kita lakukan. Jadi kita bisa memahami bahwa sesar Lembang itu ada komponen gesernya dominan, kemudian ada komponen vertikalnya. Nah, vertikalnya itu sekitar 20% dari komponen gesernya.
Rada rumit ya itu ya. Jadi yang sinistral, jadi sinistralnya kalau dia bergeser 4 meter, sorry katakanlah 2 meter bergesernya, maka vertikalnya itu dia naik sekitar 50 cm. Jadi satu event gempa bumi semacam kayak gitu. Kemudian ini yang di desa, yang di lembah Sungai Cimeta itu, Ngamprah itu, ini terlihat jelas. Di sini ada batuan yang kita sebut sebagai breksi vulcanics. Kemudian di sini ada andesit. Jadi batuan beku, si andesit itu dia melampar gitu, kemudian dia hilang di sebelah sini. Nah, batasnya inilah patahan itu. Inilah sesar Lembang itu. Jadi inilah patahan Lembang. Jadi kita ketemu paling bagus sepertinya sebelah sini, yang tadi yang saya lihatin pergeseran 120 meter itu. Kemudian kita coba ikuti jalurnya sampai hilang di sisi sebelah barat itu di sekitar pada Larang, ini kilometer 0, kita kasih notasi. Kemudian kita ikuti sebelah timurnya terus sampai motong di Sungai Cimahi, kemudian di Ciwaruga. Lah yang kita uji paritan yang paling bagus di sebelah sini, di Panyaran Danau itu sebelah sini, kilometer berapa ini berarti? Oke, aduh nggak kebaca ya. Ini 9. Oh ini 9. 9, 10, 11, 12, sekitar 11, 12. Ya. Kilometer 11-12an ini, kemudian sampai di Ciberem, Besin, kemudian Cihideng, kemudian memotong sampai sekitar Situ Umar, di sini di Lembang, kemudian dia di sekitar Situ Umar tuh dia pecah bercabang 2 semacam ini, kemudian dia bersatu lagi di sekitar Maribaya, kemudian jejaknya itu kita ikutin terus sampai di lokasi kita saat ini. Lokasi kita saat ini satelit di sebelah sini, ini bukti paling jelas. Nomor 17 ini bukti paling jelas dari sesar Lembang. Kemudian kita ikutin sampai di sekitar Palintang dan kemudian ini menghilang di sini. Jadi total adalah 29 km panjangnya itu. Kalau ini yang tadi di sini. Iya, ini yang di sini. Ya, ini yang menemukan bukti pada abad ke-15 ringnya waktunya ini. Nah, kemudian yang kita coba pelajari dengan detail itu adalah kecepatan pergeserannya. Jadi kita tahu pergeserannya itu 120 meter. Satu lagi itu bergeser paling besarnya 460 meter. Dan kita tahu umur batuan yang ada di sini, distribusinya itu ada yang berumur sekitar 22.000 sampai 40.000, satunya berumur 108.000 tahun yang lalu. Jadi 2 itu, kemudian kita coba hitung, kemudian kita ketemu kecepatan bergesernya itu antara 3 sampai 5,5 mm per tahun kecepatannya itu. Kemudian kita tahu bahwa Lembang itu panjangnya 29 km, dia capable magnitude 6,5 sampai 7. Ya. Jadi 6,5 sampai 7 itu dihimpun oleh energi dengan C sekitar 3 mm per tahun, maka dia perlu waktu sekitar 170 tahun sampai 670 tahun. Dan event gempa bumi terakhir itu adalah pada abad ke-15. Abad 15 sampai sekarang sudah 560 tahun. Jadi 560 tahun dia belum pernah terjadi gempa yang besar, belum pernah bergerak yang besarnya aja. Jadi itu sesuatu yang kita kita harus waspadai bahwa secara teori kita itu masuk ke fase pelepasan energi. Betul, Pak. Jadi Pak, saya penasaran Pak, yang ini tuh ketika nemu si sesar tuh bentuk warna tanahnya beda atau gimana? Iya. Lebih hitam gitu atau? Iya, jadi ada lapisan, dia tuh tiba-tiba turun. Jadi kalau kita lihat detail di sini, jadi kalau ini ada lapisan unit yang paling atasnya ini topsoil kan, kemudian ada lapisan 100, 200, 300 ini. Kemudian pada lapisan yang 300 ini dia tiba-tiba melengkung semacam ini. Dia berubah ini, kemudian yang warna ini itu adalah warna hitam. Jadi ada karbon yang sangat banyak di situ. Kemudian karbon itu kita ambil, kemudian kita lakukan dating, AMS karbon dating itu. Karbon tuh ya, karbon itu yang menunjukkan umurnya. Kalau untuk pergeseran sendirinya itu tiap tahun berarti apa ya? Kan katanya atau tiap tahun. Oke, itu namanya slip rate. Slip rate. Jadi pergeserannya itu tektonik itu kan dia bergerak terus menerus. Ya. Terus kemudian slip rate-nya itu kan dia yang menghimpun energinya. Jadi si patahnya ini, katakanlah ini patahnya. Ini kan si titiknya itu dia pergeserannya sedikit demi sedikit ini. Ini yang kecepatannya 3,5 mm per tahun itu yang dihimpunnya. Dan kalau dari secara penelitian itu ada 2 pendekatan slip rate. Jadi slip rate geologi yang saya hitung-hitung ini, jadi dari umur batuan,
kemudian kita tahu pergeserannya, kita bisa hitung slip rate-nya. Tapi ada juga kawan-kawan geodesi, Pak Irwan Melano, Profesor Irwan itu, beliau melakukan penelitian menghitung pergeseran itu menggunakan data geodesi. Jadi dia pasang alat geodesi, GPS, kemudian dia bisa menghitung pergeserannya itu pada waktu saat ini jadi berapa milimeter per tahun. Kalau nggak salah beliau lebih tinggi deh kalau nggak salah, sekitar 4 sampai 7 kalau nggak salah milimeter per tahun. Katanya sampai 7 ya. Iya, 4 sampai 4 sampai 7 kan ya. Jadi jauh lebih cepat. Kalau kami kan ketemunya sekitar 3,5 sampai 5 milimeter per tahun. Nah, ini angka itu. Kalau di paper saya lebih spesifik 1,95 sampai 3,45 milimeter per tahun kecepatan gesernya. Ya itu tatanan sains ya, penelitian kan bisa plus minus ya, bisa ya. Saya bicara apa adanya. Jadi secara sains itu kasus Palu Koro itu yang paling menarik dalam karir hidup saya. Jadi kami meneliti dari tahun 2012 di sana. Jadi waktu tahun 2012 kita menemukan satu lokasi paritan, kita lakukan uji paritan. Jadi kita perkirakan periode ulangnya itu 130 tahun. Ternyata kejadian gempa bumi terakhir 1909 dan terjadi 2018. Jadi cuma 106 tahun. Jadi kita perkirakan 130 tahun, ternyata yang muncul adalah 106 tahun. Nah, kita perkirakan magnitud gempanya 7, yang terjadi adalah 7,5, jauh lebih besar. Yang kita perkirakan segmennya itu cuma satu segmen yang retak gempa, tapi yang ternyata yang terjadi itu 3 segmen dia bergeser sekaligus, 170 km dia. Jadi itu keterbatasan sains ya. Tetapi secara prinsip bahwa patahan itu aktif dan bergerak dan menghasilkan gempa bumi di masa mendatang, itu alhamdulillah kita bisa membuktikan itu. Itu. Nah itulah, kami bukan dukun ya, jadi kita peneliti, jadi kita lihat bukti-buktinya dan kita memiliki ketidakpastian. Makanya kita di Sesar Lembang itu ringnya sangat lebar sekali, antara 170 tahun sampai 670 tahun. Jadi ringnya sangat panjang. Dan kita tidak tahu presisi yang paling pastinya di angka berapa. Makanya kita selalu buka dan penelitian itu selalu selalu update. Jadi kita menunggu kawan-kawan dengan teknologi yang jauh lebih canggih lagi untuk bisa menghitung sebenarnya slip rate-nya dan recurrent-nya itu secara presisi itu berapa tahun sekali. Kalau bangunan tahan gempa tuh yang kayak rumah Eskimo gitu ya? Aku nggak paham, tapi menurutku lebih baik tanya ke ahlinya lah. Tapi kalau secara prinsip yang saya pahami dari Kementerian PUPR itu dia mengeluarkan aturan bangunan tahan gempa untuk rumah tinggal. Jadi 2 lantai ke bawah, 2 lantai atau 1 lantai itu dia harus memenuhi kriteria. Jadi kayak beton di ujung-ujung sambungan itu harus ditekuk sudut 60 derajat atau 30 derajat kayak gitu tuh harus dilakukan semacam itu. Terus kemudian kualitas betonnya harus dilakukan. Kemudian yang signifikan itu adalah bangunan bata atau batako itu harus ada kolomnya. Kalau Mas coba deh lihat di sekitar Sesar Lembang itu, shoot deh nanti ada rumah yang dia sama sekali nggak menggunakan kolom itu. Nah itu sangat berbahaya karena dia goncang sedikit aja dia akan ambruk. Jadi kayak kejadian yang Sumedang kemudian yang Cianjur itu, dia kan sebenarnya bangunan non engineering dalam artian ini. Jadi dia itu dengan goncangan sedikit aja dia akan ambruk karena dia sama sekali nggak elastis, jadi nggak ada kolomnya. Asal jadi gitu. Ya, itu masalah yang harus dipecahkan. Ya. Tapi kita nggak bisa merubah secepat itu kan. Paling nggak tuh masyarakat kita harus terus edukasi, kawan-kawan selalu mengingatkan bahwa gempa ini mengancam loh. Jadi kalau kita bangun rumah, kalau tanggung-tanggung ya kayu-kayu aja sekalian, kalaupun beton ya beton yang harus pakai tulangan gitu kan. Jadi itulah yang harus kita jaga bareng-bareng itu. Dan Bandung itu kasusnya menarik. Jadi jangan sampai terlena bahwa sesarnya namanya Lembang, lokasinya di sini, tetapi goncangan itu kan menyebar sampai ke kota Bandung, sampai Lembah Bandung, sampai ke Gede Bage dan sebagainya. Goncangan itu sampai ke sana, dan goncangan itu bermacam-macam dari respon dari si tanahnya itu. Ada yang mengalami amplifikasi, menguat gelombangnya justru. Tetapi ada juga yang gelombangnya itu melemah, tergantung dari tanahnya di sana. Itu kawan-kawan geoteknik tanya deh, Pak Masyur, Profesor Masyur itu tanya aja detail, beliau bisa menjelaskan lebih rinci masalah-masalahnya. Jadi si respon tanah ini itu
ketika di Bandung itu ada potensi dia mengalami amplifikasi. Jadi dia gelombangnya jauh lebih besar. Maka apa yang terjadi? Jadi bangunan itu dia harus tahan terhadap goncangan sebesar itu. Jadi bisa jadi kerusakan karena resikonya kan padat sekali yang pemukiman di Bandung bawah itu di cekungan Bandung, maka resiko kerusakan bisa jadi jauh lebih parah di sisi sebelah kota Bandung itu. Jadi ini kalau saya boleh lihatkan, ini kan bukitnya kita di lembah ini, di tengah lembah itu ada bukit, ini ada bukit besar, itu lembah besarnya, terus kemudian ini bukitnya itu naik sendiri. Bukit inilah bukit Saterits itu. Bukit tektonik yang dia terangkat karena garis sesar lembang yang ada di sini nih. Ini berarti Pak? Sesar lembang sini. Jadi ini persis. Ya plus minus lah kira-kira sebelah sini lah. Sesar lembang kurang lebih sebelah sini lah. Lebarnya berapa? Oke, lebarnya mungkin bisa 10 meter kiri kanan lah, 20 meter. Bawahnya ini apa isinya sesar lembang? Sesar lembang itu bidang, jadi sesar atau patahan itu adalah bidang, sebuah bidang diskontinu yang retak, yang besarnya dimensinya itu 29 km kan. Dia ke dalamnya itu bisa 30 sampai 60 km. Jadi besar sekali. Dan dia itu merobekkan pulau itu, kemudian dia menggeserkan pulau itu secara konsisten. Jadi itu namanya kita sebut sebagai sesar atau patahan itu. Ya. Tapi itu sebenarnya adalah bidang retak besar. Dan dia bergeser dari retak ini. Kemudian apa yang kita pelajari, itu yang kita pelajari cuma yang motong-motong di permukaan ini aja. Itu yang kita pelajari detail. Jadi kita bisa tahu 29 km, di bawahnya itu bisa sampai 30 sampai 60 km. Ya. Ya. Itu lebih panjang ke bawah. Bisa. Oke, aku pecahin satu-satu ya. Jadi ketika terjadi gempa, yang pertama kali itu bidang sesar patahan itu kan retak bergerak, gitu kan. Ketika dia bergerak ini magnitudo C 6,5 sampai 7 lah, dia bergesernya 2 meter. Jadi seluruh bangunan yang di jalur ini dia akan hancur, gitu. Jadi nggak boleh ditinggalin. Tapi di jalur ini aja, itu yang kena namanya retakan permukaan gempa bumi atau surface rupture ya. Nah, ketika dia bergerak, dia terjadi gelombang kejut yang dia menyebar ke segala arah kan. Nah, beda lagi nih masalahnya. Yang satu kena rupture-nya ini cuma di jalur sini aja. Jadi orang Lembang yang bagian sini aja yang kena, ya kan. Tetapi goncangan ini dia kan besar goncangannya. Dia nyebar sampai ke kota Bandung dan sebagainya. Ini beda lagi urusannya. Jadi yang jangan ya bisa jadi yang di bawah itu jauh lebih besar resikonya, kerusakannya karena di sana lebih tidak waspada dan sebagainya kayak gitu. Dan jelas di sana lebih padat kan penduduknya. Ini goyang. Ya. Contoh. Sampai kerasa ke Bandung berapa lama waktu? Oh, sangat cepat sekali ya. Ya tadi nanti diskusi sama kawan-kawan seismologi. Ya. Secara teori itu early warning system kan flash and thunder tadi kan. Jadi perbedaan kecepatan gelombang P sama S yang dimanfaatkan itu kan. Jadi P sama S itu kalau terlalu dekat seperti Bandung ini, kawan-kawan seismologi itu cerita secara teori itu tidak bisa, jeda waktunya tidak cukup. Jadi dia cuma berapa second gitu, kurang dari 10 second. Mereka tuh sistemnya memerlukan waktu untuk menentukannya itu sekitar berapa second sih, 5 secondan kayak gitu. Ya, sedangkan itu tuh cuma 10 second, jadi rasanya terlalu sempit. Tapi early warning itu sangat bermanfaat untuk Purwakarta, untuk kereta cepat yang Jakarta, untuk Cianjur, Cirebon kayak gitu, dan sekitarnya. Dari itu.